Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Masni Sanmas, Sarjana Sosial Islam Magister Ilmu Komunikasi. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar wajib program studi yang terdiri atas 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 1. Mata kuliah Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa PR atau humas adalah ilmu yang bertujuan untuk memelihara, membina, menciptakan hubungan baik dengan organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, dengan menggunakan kemampuan atau skill seperti kemampuan berbicara, kemampuan mengisi konten baik secara verbal maupun non-verbal, dengan menggunakan semua sarana yang ada secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat dapat dilihat pada tampilan di samping. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 4 CPMK, dan dari 4 CPMK tersebut diturunkan lagi ke dalam 6 sub CPMK, dan selanjutnya saya jabarkan ke dalam beberapa bahan kajian atau materi yang saya berikan kepada mahasiswa selama 1 semester, di luar dari evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan beberapa daftar referensi atau literatur berikut ini. Dalam proses pengajaran di kelas, saya menggunakan salah satu model pembelajaran yang mengacu pada sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan acuan bagi saya untuk mengajarkan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi disajikan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terbagi atas 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan umum, dan yang keempat aspek keterampilan khusus. Selanjutnya adalah aspek interaction. Yang dimaksud dengan aspek interaction adalah proses interaksi yang tercipta antara dosen dan mahasiswa dan juga antar sesama mahasiswa selama proses pembelajaran sehingga memenuhi indikator atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk aspek interaction, saya fokus kepada pemenuhan Student Centered Learning atau SCL, di mana seluruh proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa akan menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan karena mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, keaktifan, dan juga kemampuan mereka sesuai dengan level yang ada. Yang terakhir adalah aspek asesmen. Aspek asesmen adalah proses pemberian nilai untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa menyerap materi selama proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, sesuai dengan indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, di mana kehadiran memiliki bobot 25%, keaktifan di kelas dengan bobot 25%, evaluasi tengah semester 25%, dan evaluasi akhir semester 25%, sehingga total 100%.
Demikian penjelasan saya mengenai penerapan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat. Selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran saya di kelas melalui video pengajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik semua. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah kembali ke kelas untuk pertemuan kedua. Materi yang akan kita bahas secara bersama-sama hari ini adalah khalayak dalam kehumasan. Mungkin minggu sebelumnya itu Ibu sudah sempat singgung terkait khalayak dalam kehumasan ya. Namun sebelum nantinya kita akan bahas secara bersama-sama materi hari ini terkait dengan khalayak dalam kehumasan, ada baiknya Ibu mau mereview dulu materi yang minggu lalu sudah kita bahas bersama ya. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Hari Sabtu? Materi? Ya, itu mata kuliahnya ya, tapi materi yang diajarkan? Fungsi-fungsinya. Oke, ada fungsi humas. Ada lagi apa? Definisi humas. Ada yang masih ingat apa itu humas? Ayo yang bisa ya. Satu-satu ya. Suatu kegiatan komunikasi yang ditunjukkan baik kepada internal publik maupun eksternal publik agar dapat tercapai tujuan lembaga atau perusahaan. Oke, baik adik-adik, kali ini kita kemudian akan membahas secara bersama-sama terkait dengan khalayak dalam kehumasan atau kita biasa kenal dengan istilah public dalam PR ya, atau public relation tadi itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang bisa memberikan gambaran ke Ibu apa itu yang dimaksud dengan khalayak? Atau kata lain itu kita bilangnya publik. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah masyarakat atau stakeholder. Khalayak itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dengan suatu perusahaan atau dengan suatu organisasi pemerintah ya. Kita lihat secara bersama-sama adik-adik terkait dengan khalayak dalam kehumasan. Kita memiliki kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika mempelajari materi khalayak dalam kehumasan. Ada dua kompetensi dasar yang nantinya teman-teman miliki setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu khalayak kehumasan, dan yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengelompokkan khalayak dari kehumasan itu sendiri. Ini yang harus kalian pahami ketika belajar terkait khalayak dalam kehumasan ya. Khalayak atau dalam bahasa Inggrisnya itu public adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Khalayak sering disebut dengan istilah public, dan public juga sering disebut dengan istilah stakeholder, yaitu kumpulan dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pada dasarnya, hubungan masyarakat bertujuan untuk menanamkan serta mendapat pengertian, goodwill, penghargaan, dan kepercayaan dari publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Minggu lalu Ibu sudah sempat singgung ya, apa itu yang dimaksud dengan publik internal dan publik eksternal. Ada di antara teman-teman yang masih ingat? Ya, silakan. Kalau publik internal itu merupakan orang-orang yang instansinya tertentu. Kalau publik eksternal itu kebalikannya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau melengkapi publik internal dan publik eksternal? Ya, silakan. Kalau yang publik internal itu seperti contohnya ya, contohnya itu kayak dosen yang di dalam organisasi perusahaan gitu. Kalau yang eksternal itu di luarnya seperti Bank BSI dan sebagainya. Oke, jadi disampaikan bahwa teman-teman kalian bahwasanya yang dimaksud dengan publik internal itu adalah publik atau orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Begitu juga dengan publik eksternal, kebalikannya dari publik internal. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Nah, tentu sebagai PR, sebagai seorang praktisi humas, dia berusaha bekerja untuk bagaimana bisa membangun kepercayaan. Baik itu kepercayaan dari publik internalnya itu sendiri maupun yang menjadi publik eksternalnya dia.
kalian bisa bayangkan kalau yang menjadi publik eksternalnya kalian atau kalian yang merupakan publik internal itu sudah tidak percaya kepada suatu organisasi atau perusahaan, pasti bisa berdampak kepada bagaimana perkembangan dari perusahaan itu sendiri ya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa publik dalam hubungan masyarakat itu terbagi atas dua. Yang pertama, hubungan masyarakat ke dalam atau kita kenal dengan istilah publik internal. Tadi adik-adik sudah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan publik internal itu adalah orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan. Ada yang bisa memberikan contoh kepada ibu? Contohnya publik internal itu seperti apa? Kalau internal ya rektor, dosen, terus Oke, ada disampaikan rektor, ada dosen, ada lagi yang mau melengkapi publik internal? Misalkan nih ya, yang tadi disampaikan oleh Nurul ya, bahwasanya yang dimaksud dengan publik internal itu kalau dibawa dalam suatu perguruan tinggi, katakanlah dalam Universitas Muhammadiyah Papua ini, maka yang menjadi publik internal adalah yang pertama pimpinan, atau dalam hal ini adalah rektor, kemudian juga ada dosen, kemudian juga ada pegawai, kemudian juga ada siapa lagi? Iya, ada lagi? Terus kalian ini masuk dalam publik internal tidak? Mahasiswa juga merupakan publik internal pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Papua ya. Pada hakikatnya tujuan dari PR adalah untuk meningkatkan kegairahan bekerja para karyawan, lembaga atau instansi yang bersangkutan. Tujuan ini dapat dicapai jika pimpinan memperhatikan kepentingan karyawan. Hubungan pimpinan dengan karyawan hendaknya bersifat harmonis. Kalau bersifat harmonis itu seperti apa? Hah? Terbuka. Harmonis, ada lagi yang bisa melengkapi? Misalkan nih, Ibu kasih memberikan contoh nih. Misalkan dua orang pacaran. Kemudian ada yang bilang begini, oh kok hubungan mereka itu harmonis ya? Hah? Gimana? Hubungan yang baik-baik saja ya, artinya tidak ada konflik. Di situ ada indikator yang melihat bahwasanya suatu hubungan itu dia harmonis. Di situ dijelaskan ada saling pengertian, kemudian saling percaya, dan tentunya saling menghargai. Kalian bisa bayangkan nggak kalau dalam suatu keluarga kita tidak saling percaya dengan orang tua kita atau keluarga yang lain, pasti tercipta adanya suatu komunikasi atau hubungan yang kurang baik. Begitu juga di dalam suatu instansi pemerintah maupun perusahaan ya. Jadi sangat penting bagi suatu instansi atau perusahaan itu untuk bagaimana bisa membina hubungan yang baik dengan orang-orang yang baik berada di dalam internal perusahaan itu ataupun yang berada di luar perusahaan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya salah satu indikator harmonisnya suatu hubungan adalah saling memiliki. Kalau kalian tidak merasa saling memiliki atau kalian tidak merasa memiliki atau bagian dari suatu organisasi atau perusahaan itu, maka apapun yang nantinya terjadi dengan perusahaan atau instansi di mana kalian bekerja, pasti kalian nggak peduli. Istilahnya bodo amat, biar itu menjadi urusan pimpinan katakanlah ya, kayak gitu. Tapi kemudian kalian punya rasa memiliki bahwa ini adalah lembaga kita semua, kita harus jaga, kita rawat, maka ketika sesuatu hal yang terjadi pada instansi ini, pasti kalian akan berusaha untuk memberikan klarifikasi kepada orang bahwasanya oh kampus saya itu tidak seperti begitu, kampus saya itu baik-baik saja. Kalau ada rasa saling memiliki di antara kalian terhadap instansi atau perusahaan di mana kalian itu bekerja. Ada beberapa contoh publik internal yang ada di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu instansi ya, instansi pemerintah katakanlah. Ada pimpinan, ada karyawan atau pegawai. Kalau istilah karyawan itu lebih identik ke perusahaan produksi ya. Kemudian ada di sini ada pemegang saham atau investor. Pemegang saham sama investor itu sama atau beda? Pemegang saham itu dia lebih ke orang yang memiliki hak kepemilikan atas suatu perusahaan ya.
Kalau investor itu orang yang menanamkan modal, kayak gitu ya. Kemudian juga salah satu publiknya juga adalah buruh atau para pekerja. Nah, di situ bagaimana employee relation ya, atau bagaimana membangun hubungan dengan karyawan. Tentu jika kita ingin supaya karyawan itu tetap loyal kepada kita atau kepada perusahaan atau kepada organisasi di mana kita bekerja, tentu kita ingin untuk menciptakan suatu hubungan komunikasi yang baik atau suatu hubungan komunikasi yang harmonis. Nah, ini ditunjukkan dengan kegiatan seperti apa misalkan? Misalkan nih, ibu punya perusahaan nih, dan kalian di sini adalah para karyawan. Nah, ibu ingin untuk kalian itu tetap solid, kalian itu tetap berada dan kalian mau untuk bekerja sama ibu. Apa yang harus ibu lakukan kepada kalian? Atau bentuk atau contoh kegiatannya seperti apa? Dapat jatah yang sama. Oke, mungkin dari segi upah ibu harus memperhatikan ya. Atau kalian pernah dengar istilah family gathering? Itu suatu kegiatan di mana perusahaan atau instansi itu dia mengundang keluarga karyawan untuk refreshing atau dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian ke pantai di mana itu biasa kan ada kayak komunitas atau kelompok-kelompok orang yang mungkin punya seragam yang sama, bertuliskan nama instansi atau ya itulah salah satu mungkin begitu ya, mereka melakukan kegiatan family gathering. Jadi keluarga dari karyawan atau pegawai itu dia merasa bahwa dia diperhatikan ya. Kemudian contoh lain mungkin ada yang bisa memberikan contoh apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang pimpinan agar karyawan itu dia tetap loyal. Kalau memberikan reward gitu bisa nggak kayak penghargaan? Mungkin ada karyawan yang dia kinerjanya bagus, nah itu diberikan reward supaya karyawan tadi dia ada punya semangat untuk mau bekerja. Kemudian dengan pemegang saham, hubungan komunikasi yang terjalin antara suatu perusahaan dengan pemegang saham atau investor itu dia lebih berkaitan dengan informasi, keterbukaan informasi. Ketika suatu perusahaan dia tertutup atas informasi dalam perusahaan itu kepada baik pemegang saham atau investor, maka bisa saja hilang kepercayaan, begitu ya. Jadi ya mohon maaf, bisa saja para investor ini kemudian dia menarik ya untuk tidak berinvestasi lagi di perusahaan tersebut. Begitu juga dengan hubungannya dengan buruh atau para pekerja. Ibu kasih contoh yang paling sederhana. Kalau dalam suatu kelompok diskusi, kemudian ada di antara si A dan si B komunikasinya kurang baik, pasti dia berpengaruh terhadap pekerjaan kelompok kalian. Pasti ada yang si A bilang begini, saya mau ke sana tapi ada si A, atau si A bilang saya mau ke sana tapi ada si B. Pasti saja nanti dia kemudian akan berdampak pada bagaimana kalian menyelesaikan tugas tadi. Sama halnya dengan ini, bagaimana ketika seorang manajer dia memperlakukan buruh atau tenaga pekerja itu dengan buruk, maka yang kerja ini buruh loh. Jadi kalau dia diberlakukan buruk, pasti dia tidak akan kerja dan berdampak pada tujuan dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya, Ibu lanjut. Dalam hubungan masyarakat ke dalam, terdapat dua jenis komunikasi yang rutin digunakan dalam suatu lembaga dan instansi pemerintah, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Ini kalau kalian nanti di semester 3 itu kalian akan belajar terkait mata kuliah komunikasi organisasi, kalian akan ketemu dengan istilah-istilah ini nih, komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Nah, tadi kita sudah bahas terkait publik internal ya. Berikutnya kita akan bahas secara bersama-sama terkait publik eksternal atau eksternal publik. Ada yang bisa memberikan penjelasan ke Ibu? Publik eksternal itu apa? Publik eksternal itu yang berada di luar organisasi atau perusahaan. Oke, publik eksternal itu dia kebalikan dari publik internal. Kalau tadi internal itu dia berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan, ini kebalik, dia malah berada di luar dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Hubungan masyarakat keluar turut menentukan keberhasilan kegiatan humas
suatu badan atau lembaga. Hubungan masyarakat keluar memiliki peran penting seperti halnya dengan hubungan masyarakat ke dalam. Jadi suatu organisasi atau suatu perusahaan itu apapun yang dilakukan sasarannya adalah publiknya, sasarannya adalah masyarakatnya, sehingga sangat penting bagi seorang humas untuk bisa menjalin suatu komunikasi yang baik itu dengan publik internal tadi maupun dengan publik yang berada di luar dari organisasi atau instansi tertentu atau perusahaan tertentu. Nah, kalau yang menjadi publik eksternal suatu perusahaan itu siapa saja? Ada yang bisa memberikan gambaran ke Ibu? Publik internal contohnya apa? Kayak perusahaan bekerja sama dengan bank BNI, BSI. Ada dengan disampaikan temanmu, salah satu publik eksternal itu bisa bank. Ada lagi? Media. Ada apa lagi? Kalau pemerintah masuk nggak menjadi publik eksternal dari suatu perusahaan atau instansi? Masuk. Apalagi kalau masyarakat publik eksternal atau tidak? Masyarakat itu publik eksternal? Masuk. Masyarakat itu juga merupakan publik eksternal dari suatu perusahaan. Dalam hubungan masyarakat keluar dikenal dengan hubungan humas keluar. Khalayak dari humas keluar ini terdiri dari ada pelanggan. Ini kalau dia itu adalah suatu perusahaan produksi ya. Kalau hubungan yang terjalin dengan antara suatu perusahaan produksi dengan pelanggan itu kurang baik, bisa berdampak pada keputusan pelanggan itu untuk bisa membeli atau tidaknya produk yang ditawarkan. Untuk itu, satu hal yang penting dijaga antara suatu perusahaan dengan pelanggan itu adalah kejujuran. Coba kalian bayangkan, misalkan dalam salah satu perusahaan produksi kecantikan ya, sekarang nih wanita-wanita tuh banyak menjadi korban dari produk-produk kecantikan. Banyak itu terpengaruh atas promosi yang dilakukan ya oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Misalkan saja dia bilang begini, dengan menggunakan produk MS Glow bisa mencerahkan atau memutihkan dalam waktu 3 hari. Kadang konsumennya itu dia percaya, padahal bukan 3 hari. Dia sudah menghabiskan uang dalam jumlah banyak dan berbulan-bulan tapi tidak berpengaruh. Artinya sebisa mungkin humas dalam suatu perusahaan itu bisa memberikan suatu informasi yang benar adanya ya, tidak kemudian memberikan informasi yang bohong atau tidak jujur. Itu hubungan dengan pelanggan. Ada juga di situ hubungan dengan masyarakat di sekeliling. Ketika suatu perusahaan produksi air minum katakanlah, dia membangun perusahaan di daerah AB dan kemudian hasil atau sampah dari perusahaan tersebut dia biarkan saja bertebaran di lingkungan di mana perusahaan itu ada, pasti masyarakat tidak akan suka. Ya, tapi ketika dia memperhatikan apa yang atau masyarakat sekeliling, misalkan dia membantu masyarakat sekeliling dalam kegiatan sosial, mungkin bakti sosial, mungkin membersihkan sampah dari lingkungan atau memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekeliling di mana perusahaan itu berada, maka pasti masyarakat itu akan senang dan suka terhadap keberadaan perusahaan itu sendiri ya. Kemudian ada juga ini salah satu publik eksternal dari suatu perusahaan itu adalah lembaga pemerintah. Ini dia berkaitan dengan peraturan ya. Kalau ada koordinasi atau komunikasi yang baik yang terjalin antara suatu perusahaan atau instansi organisasi lain dengan pemerintah, maka dia bisa menentukan arah dari suatu kebijakan itu dia sesuai dengan rule atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, perlu nggak humas itu dia membangun kerjasama dengan media? Perlu? Yang bilang perlu? Perlu. Ya, oh berarti yang tidak bilang perlu berarti tidak perlu begitu maksudnya? Yang tidak angkat tangan berarti tidak perlu?
Ya, kenapa humas itu harus membangun kerjasama dengan media? Ada yang bisa berikan penjelasan ke Ibu? Untuk menjelaskan suatu dampak baik dari perusahaan untuk dikenal banyak masyarakat. Oke, ada disampaikan oleh teman kalian bahwa untuk menyampaikan informasi baik dari perusahaan kepada masyarakat. Ada lagi? Dia merupakan salah satu unsur dalam komunikasi. Media juga memegang peran penting dalam mensukseskan upaya humas. Iya, media juga memiliki peran penting dalam mensukseskan kegiatan humas. Jadi kerjasama humas dengan media itu berkaitan dengan kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi. Oke, untuk materi kita hari ini, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya? Yang sana mau ambil tangan, silakan. Bagaimana kakak? Bertanya, halayak publik seperti apa? Halayak atau publik itu seperti apa? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Halayak atau dengan kata lain publik itu merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan dengan perusahaan atau organisasi tertentu. Halayak itu tadi ada dibagi dua, ada halayak internal atau kita kenal publik internal, ada juga publik eksternal. Oke, Ibu pikir pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti teman-teman silakan pelajari sebanyak-banyak materi terkait dengan media kehumasan. Minggu depan Ibu masuk akan memberikan materi media kehumasan. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Demikian perkenalan dan cuplikan singkat dalam proses pembelajaran saya di kelas melalui video PDD UKTP ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya, khususnya pada mata kuliah dasar-dasar hubungan masyarakat di program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.